Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video tutorial tentang pembuatan game edukasi menggunakan Construct. Ya, masih bersama saya Pak Aven Afrianto. Di pertemuan kemarin kita sudah sampai pembuatan halaman home ya, atau menu utama seperti ini ya. Jadi ada menu-menu seperti ini. Sekarang kita akan membuat halaman yang menu pertama, yaitu mengenal. Jadi kita buat layout untuk halaman mengenal ya. Di sini konsepnya adalah nanti layout baru ya. Nanti di situ ada gambar hewan, terus ada namanya, dan nanti ada audio ya, menyampaikan tentang hewan tersebut yang tampil ya. Jadi seumpama kuda itu seperti apa dan seterusnya. Terus di samping kanan dan kiri ada tombol navigasi untuk next atau berikut, hewan berikutnya ya. Terus di sudut kanan atas itu tombol home untuk kembali lagi ke menu awal ini ya, menu home-nya. Terus tombol kiri seperti pada halaman home sama, yaitu di tombol kiri ada tombol on off untuk audionya. Oke, langsung saja. Pertama kita tutup dulu karena ini sudah terlalu banyak, jadi openingnya kita close dulu, baik opening 1 eventnya dan opening 2, tinggalkan home-nya saja ya. Oke, selanjutnya kita pergi ke layout dan kita buat layout baru, add layout ya. Terus pilih add event sheet. Selanjutnya nama layoutnya adalah mengenal. Oke, selanjutnya event sheet yang baru juga di rename menjadi mengenal event. Seperti itu ya. Kalau sudah seperti ini ya, kayak gini tampilannya, ini kita sesuaikan layoutnya seperti biasa, 1280 kali 720. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya ya, kita impor semua asetnya yang telah kalian download sebelumnya ya. Kalian cari background. Oke, kita ambil background ya, yang belum dipakai. Kemarin kan kita sudah memakai layout yang ini nih. Nah, sekarang kita pakai layout yang tengah. Oke, langsung saja drag ke construct seperti ini dan taruh di sini. Oke, pasti layoutnya terlalu besar ya, karena karena resolusinya berbeda, terlalu besar. Sebisa mungkin usahakan layoutnya itu paling enggak ya minimal sama lah dengan resolusi project kita ya, karena kalau terlalu besar itu nanti akan memberatkan gamenya, dan kalau terlalu kecil gambarnya pun tidak bagus. Oke, selanjutnya kalau udah seperti ini disesuaikan ya. Terus layernya kita rename juga, ini BG atau background. Setelah itu layernya kita lock ya, biar nggak keklik ya, biar enak kita ngeditnya. Terus kita tambah layer di sini, add layer. Oke, di sini di sini kita kasih UI. UI adalah tombol-tombolnya tadi ya, navigasi dan sebagainya. Oke, karena tombol sound itu sudah ada, kalian cukup cari saja dari project kalian. Ya, seperti ini ya. Pastikan layernya ada di layer UI. Lah jika beda layer gimana kalau kita salah layer? Gampang ya, tinggal klik kanan objeknya terus move to layer. Jadi layer mana yang ingin kita pindahkan. Oke, objek mana yang kita ingin pindahkan ke layer mana gitu ya. Oke, seperti ini. Kalian letakkan ke sini ya, seperti posisi pada home ya, kayak gini. Karena kalau kita seret dari project ini, dia sudah ada behavior lightning, jadi sudah ada animasinya sama seperti ini ya. Jadi itu sama ya, objek yang sama. Jadi kita posisikan yang sama juga. Sekarang kita ambil elemen ya yang untuk tombol home-nya. Di sini sudah ada, sudah saya sediakan. Nah, yang ini ya, yang ini kalian drag aja, taruh sini ya. Kalian kecilkan sesuai dengan tombol yang on off ya, kurang lebih seperti ini.
Oke, taruh diposisikan di sesuai tempatnya dulu ya, kayak gini. Terus kita samakan animasinya ya, samakan ya. Di sini animasi yang on off itu adalah apa namanya, menggunakan Lightwing dan Shine ya. Untuk Lightwingnya settingannya seperti ini ya, satu detik isi outback ya. Oke, kita buat, klik objek home-nya, terus kita ke properties bagian behavior, tambahkan behavior, terus pilih Lightwing. Oke, terus ini close saja. Terus settingan parameternya sama kan ya. Ini isi outback, terus ini durasinya 1, dan target posisinya kita ambil yang ini ya. Ini kita gunakan posisi sekarang adalah posisi akhir atau targetnya nanti. Oke, kayak gini. Setelah itu kita posisikan ke kanan. Oke. Setelah itu kita tambahkan lagi seperti tombol on off sound ya, yaitu kita tambahkan sign untuk membuat animasi secara terus menerus atau animasi loopingnya. Oke, kalau tadi kan Lightwing adalah animasi saat keluarnya ya, saat masuk tombolnya. Kalau ini saat sudah masuk dan diulangi terus. Pakai sign ya, pilih sign, terus add, terus setelah itu pilih settingnya, ini adalah magnitudo-nya 5, terus pilih movementnya adalah vertikal biar dia naik turun ya. Magnitudo 5 semakin banyak angka magnitudo, angkanya semakin tinggi, maka naik turunnya, karena kita vertikal ya berarti naik turunnya akan semakin jauh dari posisi awal. Oke, karena kita nggak terlalu jauh, kita pilih 5 saja. Oke, seperti itu. Jangan lupa setelah ngedit apapun tekan Ctrl+S ya untuk menyimpan. Oke, kita tidak perlu ngeplaynya, ini ngeplaynya nanti aja karena kita udah tahu ya nanti animasinya kayak gimana. Langsung saja kita lanjut ke berikutnya, yaitu kita inputkan elemen baru, yaitu ini ya, elemen background ya, kayak papan ini ya. Kalian drag masuk ke sini ya, kurang lebih nanti di tengah seperti ini. Oke, kita tempatkan dulu kayak gini. Oke, kurang lebih kayak gini ya, besarkan aja ya. Oke, kurang lebih kayak gini, kita tengahkan ya menggunakan klik kanan, alignment, layout, center horizontal. Oke, ini letak tengah secara horizontal dengan layoutnya. Oke, selanjutnya kita masukkan lagi untuk navigasi kanan dan kirinya, tombol kanan dan kiri. Ke aset kalian lagi, ke foldernya kalian masukkan ini ya, kalian drag ke sini dan ke sini. Oke, kecilkan sedikit. Oke, terus ini ke sini. Oke, sekarang yang bagian kanan, yang kiri maksud saya. Oke, kecilkan sedikit ya, usahakan sama ya. Oke, seperti ini, terus ke sana gini. Oke, selanjutnya ya kita kasih tombol play di bawah. Oke, ke aset lagi, tombol play ini ya, tombol play. Oke, tombol play dan pause itu kita drag bersama-sama biar dia menjadi satu objek tapi beda frame, seperti halnya dengan tombol mouse tombol pause sound kemarin ya, kayak gini ya. Kita drag atau kita klik, double klik, maksud saya double selection kayak gini ya, dengan CTRL, terus kalian drag aja ke arah construct ya, kalian tempatkan layoutnya ya kayak gini, set. Nah ini ya, kalau double klik tentu ini dua keyframe, dua frame ya, maksud saya dua frame ya, beda gambar. Ini untuk icon atau gambar yang play-nya yang on ya, atau yang play itu diletakkan di bagian depan atau frame yang ke-0. Oke, close. Kita posisikan dulu, kecilkan ya, kecilkan. Oke, seperti ini, kalian taruh di tengah. Mungkin kurang kecil ya, kecilkan lagi kayak gini. Oke, klik kanan, kita tengahkan seperti ini. Oke, selanjutnya adalah hewannya ya, hewannya selanjutnya. Oke, untuk hewannya ya, untuk hewannya
kalian ke folder aset kalian, terus di gambar hewan ya. Kalian seleksi semua saja ya, kalian drag bersama ya, kecuali yang ini ya, yang ini karena ini untuk objek gambar nanti untuk mewarnai ya. Jadi objek yang ini aja yang ada beberapa gambar saja, terus kalian drag ke sini secara berbarengan, terus lepaskan. Nah ini kayak gini. Oke, letakkan seperti ini. Nah, kayak gini. Oke, jadi gini. Nanti ini nanti saat kita next ya, itu akan berpindah layout. Jadi ini nanti mungkin kita namai mungkin mengenal banteng, terus nanti mengenal kuda dan seterusnya ya. Jadi kita bedakan layout. Sebenarnya ada cara yang lebih efektif dengan tidak banyak layout ya, akan tetapi nanti eventnya kita menyusunnya logikanya cukup kompleks ya. Oke, lanjut. Nanti kalau beda layout ya, beda gambar ya, nanti cukup kita tembak frame-nya saja ya, frame-nya. Oh iya, frame-nya ini masih animasi ya, masih beranimasi ya. Kalau kita play kayak gini, lihat dia akan animasi semacam ini ya. Jadi biar dia tidak animasi, pada speed propertiesnya itu kalian nol kan ya, biar dia stop di frame tertentu ya. Kalau frame awal ya nol, banteng ini ya. Oke, terus seperti itu juga pada tombol play ya. Tadi tombol play kan ada dua tuh gambarnya, jadi nanti dia akan jadi animasi. Kita buat dia nol biar tidak jadi animasi. Oke, seperti itu, close. Oke, selanjutnya kita berikan nama dari nama hewannya di sini ya. Kita masukkan teks ya. Klik kanan, insert new object, terus ini teks ya. Ini kalian teksnya kalian namai saja di sini, biar namanya nggak nanti teks 1, teks 2 nanti bingung. Klik objeknya, terus kita klik namanya. Namanya adalah nama underscore hewan ya. Nama hewan. Jangan pakai spasi ya, nama hewan, insert. Oke, langsung arahkan ke posisinya di sini misal ya. Untuk besar kecilnya kalian bisa atur di properties ya, misalnya ini kalian sesuaikan. Cukup yang simple saja ya, maksudnya font yang simple saja, terus ukurannya ini kalian atur kayak gini misal. Terus pada teks ya, ini adalah isi dari teks. Untuk teksnya ya, di sini kalian isikan nama hewannya ya, banteng ya, seperti itu. Oke, kita tengahkan ya, horizontal alignmentnya kita senterkan kayak gini. Oke, ini kurang besar ya, ini kurang besar, kita besarkan dikit, mungkin 36 ya, 36. Jika hilang itu berarti covernya ini kurang besar, kalian cukup besarkan kayak gini aja. Kalian panjangkan kayak gini, terus besarkan kayak gini. Nah, seperti ini. Terus warnanya kalian sesuaikan dengan temanya yang di sini, mungkin ini warna coklat ya. Kita warnanya kalian sesuaikan, mungkin ini ya, biar agak ngeblend lah. Oke, lanjut. Sekarang kita buat animasinya ya. Animasi papannya dulu lah. Papannya nanti munculnya nggak langsung muncul gini ya, tapi dari atas ke bawah. Oke, caranya gimana? Kalian cukup ke behavior ya, terus sama ya, kasih light twin ya. Terus selanjutnya adalah kita copy posisi sekarang untuk dijadikan target posisinya. Untuk twin propertinya position ya. Oke, untuk durasinya mungkin kita 1 itu terlalu cepat, mungkin 1,5 detik lah, 1,5 detik ya, seperti ini. Terus kita letakkan dia di atas atau di luar layout, nah kayak gini. Terus lakukan ya sama dengan layout maksud saya objek-objek yang lain kayak gini ya, Pak, tulisan banteng dan gambar bantengnya sama ya.
Jadi tambah behavior yaitu Letwin, tambahkan, terus setting ya sama saja 1,5 ya. Pakai titik ya, jangan pakai koma. Selanjutnya posisinya yang ini ya, posisi yang sekarang taruh ke target, copy paste saja. Terus untuk animasinya ini isi outback saja ya. Ini sebenarnya selera ya, selera. Nanti coba-coba saja yang kalian sukai, animasi yang mana ya gerakannya. Selanjutnya terus ini kalian taruh ke atas ya. Gini ya. Oke, terus teksnya atau judul atau nama hewannya juga sama. Kalian tambahkan behavior Letwin ya, terus animasinya adalah isi outback, terus posisinya ini posisi awal, ditaruh di target, terus durasinya adalah 1,5 detik. Oke, terus ini kalian drag ke posisi awalnya seperti ini. Oke, kayak gini ya. Oke, berikutnya untuk tombol navigasinya. Jadi kita keluarnya dari luar sisi kanan terus masuk ke dalam. Kalau untuk tombol play-nya dari bawah ke atas kayak gitu. Itu konsep saja ya. Kalian bebas animasinya terserah. Oke, kalian tambahkan sebuah Letwin ya kayak gini. Terus ini isi outback kayak gini. Posisinya posisi sekarang ya, menjadi target. Terus durasinya mungkin ini cepat aja 1 detik. Oke, terus kita ke posisi awalnya nanti gimana ini. Oke, selanjutnya untuk navigasi yang kiri sama ya, kita masukkan Letwin, terus posisi sekarang kita jadiin target ya, terus animasinya adalah isi outback. Setelah itu durasinya adalah 1 detik. Terus kalian geser objeknya keluar layout ke kiri ya. Terus tombol play-nya sama juga, kalian berikan animasi yang sama kayak gini. Posisinya kalian copy ke target, terus animasinya adalah isi outback dan durasinya adalah 1 detik. Terus keluarkan dari layout di bawah. Oke, seperti ini. Jangan lupa di save dulu CTRL-S ya. Oke, kalau sudah di save kita coba run layoutnya atau kita coba jalankan. Nanti kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Oke, klik run layout. Oke, seperti ini ya. Oke, udah bagus ya, udah sesuai dengan konsep kita. Oke, close saja. Setelah itu kita buat eventnya ya. Oke, sebelum kita ke event, kita kita rename dulu ya. Sebaiknya kita rename dulu mengenal, karena mengenal ini hanya di layout mengenal ini hanya ada banteng. Nanti setelah next itu kita pergi ke layout yang lain, jadi mengenal banteng, mengenal kuda, mengenal zebra dan seterusnya ya. Jadi ini kita rename mengenal banteng misal. Terus eventnya juga sama ya, kalian rename event mengenal banteng event. Nah gini ya. Oke, kita buka, double klik pada eventnya. Oke, pertama kita event yang ini dulu lah, tombol on off. Karena ini on off-nya kita ngambil dari sini ya, ngambil dari tombol sound ini ya, kita nggak ngambil objek yang baru ya. Jadi ini berarti sama dengan tombol yang ada di sini, dan ini kita sudah buat event untuk on off-nya ini. Lihat nih, 1 blok ini nih. Nah, berarti ini tinggal kita copy, CTRL-C, klik dulu ya, seleksi semua blok ini dengan mengklik blok atau event yang induknya di sini ya. CTRL-C, terus sekalian juga status soundnya mungkin tidak perlu kita copy ya. Karena apa? Karena
status sound itu bisa digunakan di layout atau event-event yang lain, tapi masih dalam satu project. Jadi variabel status soundnya ini tidak perlu kita copy. Oke, Ctrl C ya, yang ini saja, yang eventnya yang bawah ini, satu blok ini langsung ke mengenal banteng eventnya di sini, terus Ctrl V. Oke, seperti ini. Oke, kita coba saja ya. Untuk mencobanya tentu dari awal, yaitu dari opening 1, karena kita buat soundnya itu di opening 1. Opening 1, kita play. Oke, kita belum bisa ke mengenal ya, karena di dalam tombol home ini belum kita berikan event untuk pergi ke layout mengenal ya, belum ke sini ya. Jadi kita berikan dulu home event ya, kita ke home event, terus kita berikan ini event ya. Jadi kalian add event, terus pilih touch ya, next, terus on tap object ya. Objek yang akan di tap atau yang akan kita sentuh adalah mengenal ya, ini. Terus oke, down, dan apa yang dilakukan adalah go to ya, di sistem ya, sistem go to layout atau pergi ke layout. Layoutnya adalah mengenal banteng. Oke, karena ini adalah layout mengenal untuk layout yang pertama, down. Oke, seperti itu. Kita ulangi ya, kita dari opening ya, save dulu ya. Jangan lupa di save dulu, terus run layout. Oke, ini ya, kita coba. Oke, oh iya, untuk soundnya, maksud saya untuk tombol-tombol ini sebaiknya saat kita sentuh atau kita tap ya, atau kita klik itu ada bunyinya. Ini kan nggak ada bunyinya tuh. Nggak ada bunyinya kan. Nah, alangkah lebih baik kita ada bunyinya ya. Nanti ada sound juga, sound effect ya itu namanya. Nanti kita tambahkan. Oke, sebelumnya kita coba dulu tombol mengenal ini bisa nggak, kita klik. Oke, agak lemot ya. Oke, seperti itu. Nah, ini ya. Oke, udah bisa ya. Tombol home-nya kita belum buat eventnya, kita coba. Oke, kita lebih baik masukin sound-soundnya dulu di sini ya. Ini saat diklik nanti ada soundnya ya, soundnya kan belum ada tuh. Di sini baru sound musik, backgroundnya atau backsoundnya. Kita berikan musik, impor musik ya. Ingat, semua sound, semua musik itu diwajibkan untuk format filenya adalah OGG ya. Ini juga ya, WAV ya, ini WAV ya. WAV nanti sebaiknya ini OGG. Kita coba WAV ini bisa dimasukkan, tapi nanti akan dikonversi ke OGG. Jadi nggak apa-apa, WAV kita coba. Lihat, saat impor, nah dia akan mengimpor dan akan mengkonversinya menjadi, lihat, sukses convert OGG ya, OGG. Jadi yang dipakai ini tetap yang OGG. Lihat di sini ada 3, harusnya kan ada 2. Lihat, ini yang WAV tadi, ini yang OGG-nya, hasil konvertannya ya. WAV bisa dikonversi, jadi kita nggak perlu ke konversi online ya. Kalau MP3 itu tidak bisa dikonversi di sini, tapi harus dikonversi online. Oke, WAV-nya ini tidak dipakai, kita klik kanan, delete aja. Yang kita pakai adalah OGG-nya. Oke, kalau sudah ada, kita bisa masukkan ya. Kita bisa ke home event ya. Setiap tombol di touch ya, ini kita masukkan sebuah audio. Jadi add action ya, misal ini ya, add action, terus ke audio, terus kalian pilih play ya, play, terus pilih audio yang ini, click tune ya. Kalau ini kan background tadi, ini click tune ya. Nah,
Terus loopnya tetap not looping, jadi dia hanya berjalan sekali aja, tidak akan diulangi ya, tidak akan di loop. Terus untuk volumenya biarkan seperti ini ada volume original dari soundnya. Terus untuk tag opsional ya, tagnya kita tidak perlu isikan karena akan tidak kita pakai ya, jadi biarkan seperti ini aja. Terus down. Terus ini cukup kalian copy saja ke yang lain, misal ke yang ini. Oke, dikopikan ke setiap tombol yang disentuh ya. Jadi ini juga kita copy ke sini, terus ini kita copy ke sini, dan ini tombol ini juga kita copy ke sini. Ya, cara mengkopinya dengan menekan Ctrl dan kalian drag ke bawah tadi ya. Oke, selanjutnya kita ke mengenal banteng ya, itu sudah selesai. Kalian save dulu. Ya, jangan lupa yang ini ya, tombol ini juga kita berikan sound ya, juga ini ya. Copy aja Ctrl C, terus ke sini, kalian ke sini ya, Ctrl V, ini juga V. Oke, ini sudah. Nah, sekarang yang tombol ini di tombol home. Oke, tombol home ya, kalian ke add event, terus pilih touch ya, on tap object ya, objek yang mana yang mau di tap, yaitu yang tombol home, terus OK dan down. Terus aksinya apa? Aksinya adalah kita ke sistem, yaitu go to layout. Go to layoutnya ke home ini ya, terus down. Oke, setelah itu ada bunyi juga, kita copy aja, drag sambil menekan Ctrl ke bawah. Jadi saat diklik dia juga ada bunyinya ya. Oke, bunyinya taruh atas saja lah, sini. Oke, selanjutnya kita masukkan sound dubbingnya, impor musik ya, ada musik ini ya. Terus dubbing ya, terus yang dubbing banteng. Oh, saya cuma punya 3 dubbing ya, jadi yang kita masukkan hanya gajah dan koala dan banteng saja nanti. Untuk selanjutnya nanti kalian bisa sesuaikan dengan project yang kalian inginkan. Oke, dubbing banteng ya, kalian open ya, terus impor. Oke ya, sebenarnya ini diimpor terlebih dahulu semua, nggak apa-apa sih, karena akan kita pakai juga ya, gajah dan koalanya kita impor juga sama. Oke, setelah itu ya, ini saat ini diklik ya, saat soundnya ini diklik, maka akan bunyi dubbingnya ya, dan ini akan berpindah ke frame yang kedua atau indeks frame yang ke-1, yaitu tombol pause-nya ini. Nah, ini ya, ini hampir sama mekanismenya dengan tombol sound backsound-nya ya. Kalau ini sound pause untuk musik atau dubbing ya, sound dubbing audio dari penjelasan dari binatangnya yang sedang sekarang berjalan ya. Oke, sekarang kalian ke event ya, kita touch, pilih touch, terus on tap object, terus pilih objeknya adalah ini ya, button down, terus langkahnya adalah kita play. Playnya apa? Playnya adalah, karena ini sedang di banteng, karena banteng ya. Untuk looping jangan looping, terus ini kita namai, karena ini nanti akan kita pakai, yaitu dubbing, dub gitu aja ya, banteng. Untuk dipakai apa? Untuk dipakai untuk pause dubbingnya ya. Down. Oke, jangan lupa kasihkan, oh ya, cancel dulu ya, kita kopikan aja. Kita kasihkan efek suara saat menekan tombol di sini. Oke, seperti itu. Dan juga kita ganti frame-nya, yang tadinya play jadi pause ya. Nah, ini kita add apa tadi, berarti pilih buttonnya, ini buttonnya, terus yang kita lakukan adalah set frame menjadi 1 ya, atau frame yang kedua, ini indeks 1 karena framenya mulainya dari 0 ya. Oke, setelah itu down. Oke, seperti ini, kalian simpan. Oke, run layout.
untuk apa namanya, semakin banyak projectnya ya, atau objek-objek di dalam project kita itu akan semakin lama juga meloadnya atau memuatnya, bukanya juga akan semakin lama. Oke, seperti ini kita coba ini. Banteng adalah spesies hewan yang sekerabat dengan sapi dan ditemukan di berbagai wilayah Asia Tenggara. Banteng jantan dan betina Banteng adalah spesies hewan yang sekerabat dengan sapi dan ditemukan di berbagai wilayah Asia Tenggara. Banteng jantan dan betina memiliki perbedaan yang mencolok. Pejantan biasanya berkulit coklat gelap atau hitam. Oke, saat kita ke klik home, soundnya tetap jalan ya. Lebih langsing dan memiliki Nanti kita akan atasi itu ya. Jadi sound itu bisa berjalan di semua layout ya. Berwarna putih di bagian Oke, untuk soundnya ini saya dapatkan dari konversi teks ke suara ya. Tapi itu sangat monoton. Jadi kalau kalian jangan membuat seperti itu, tapi buatlah dubbing secara natural atau secara sendiri manual ya, dengan logat yang lucu ya, karena ini kan game anak-anak ya. Oke, yang aneh adalah soundnya kok tidak berjalan tadi ya. Oh iya, karena saya ngeplaynya nggak dari opening 1 ya. Oke, dari opening 1 coba. Coba play. Banteng adalah spesies hewan yang sekerabat dengan sapi dan ditemukan di berbagai wilayah Asia Tenggara. Banteng jantan dan betina memiliki perbedaan yang ternyata yang kita temukan adalah soundnya, back soundnya itu lebih keras daripada audio dubbingnya ya. Ini kita harus atasinya gimana ya, kita kan buat back soundnya itu di bagian layout opening ya, di bagian event yang opening 1 ya. Kita buka dulu. Nah, di sini kan kita play ini nih. Nah, kita edit volumenya kita edit, jangan 0. Kalau 0 adalah audio volume original ya. Kita turunin mungkin minus 10 misal. Oke, udah gitu aja. Oke, selanjutnya nanti kalau seumpama volumenya kurang kecil, nanti bisa turunin lagi. Oke, mungkin itu ya. Oke, sekarang kita coba buat dia on off ya, kita buat on off di mengenal banding event ya. Terus kita buat variabel dulu untuk memicunya. Oke, kita buat variabel baru untuk kita kasih status dubbing dari dubbing bantengnya. Jadi gini, status dub banteng, kita isikan dia tipenya teks, terus nilai awalnya adalah pause atau stop aja, stop. Nah, saat diklik kan dia play, berarti nanti diganti play. Oke, kita kayak mekanisme yang ini. Jadi kita buat gini ya, terus tekan B ya untuk sub eventnya ya, atau sub conditionnya, yaitu kita cek apakah status dubbing bantengnya itu sedang stop. Kalau stop kita play saat diklik ya. Tapi kalau play berarti saat diklik dia jadi fungsinya stop kan gitu. Oke, sama kita ke sistem untuk ngecek variabelnya, compare variabel, yaitu pilih yang status dubbing banteng, apakah dia play atau stop dulu lah, stop. Kalau dia stop maka kita play, dipakai ini tinggal turun aja ke bawah. Nah, kayak gini ya. Jika tidak stop berarti yang lain, berarti play ya, kita tekan X atau else yang ini X. Nah, selain stop berarti kan play, berarti kita kebalikannya, fungsi yang bikin dia stop
ini apa namanya, kalian ke ini aja, langsung add action, terus audio, terus pilih set pause, cari set pause, ini set pause ya, set pause. Terus tagnya adalah tadi ya, namanya adalah dub apa ya tadi ya, lupa ya, ada banteng ya, ada banteng ini ya, yang ini tag yang ini ada banteng. Terus state-nya atau statusnya adalah pause. Oke, seperti ini. Terus kita kopikan audio, ini audio untuk tombol ya, ini sama aja, kita cukup copy aja. Terus untuk pause buttonnya, set frame-nya adalah kembali lagi ke 0 ya. Kita ini aja, kita copy aja, terus kita edit, kita copy, kita ke bawah dengan menggunakan CTRL ya. Terus ini kita ganti frame numbernya adalah 0 atau frame awal tadi yang play. Oke, selanjutnya kita ganti, ini kan ada mengganti isi dari variabelnya, kita juga ganti. Saat di stop kan ini sedang play, berarti kita buat dia statusnya, kita ganti set value ya, variabel ini status dubbing banteng itu sekarang sedang play. Sekarang kalau sudah ditekan tombol, yang terjadi adalah sedang play. Nah, saat sedang play ini kan udah ganti nih, jadi dia saat diklik lagi dia akan masuk ke sini, aksis ke sini, berarti dia nyetop. Berarti tinggal ini aja, kalian copy ke sini, terus ini diganti stop. Oke, value-nya diganti stop, terus tekan down. Oke ya, jangan bingung dengan ini ya, ini adalah kondisi ya. Jadi saat menekan tombol play ini itu dia ngecek dulu, tidak langsung mengerjakan aksinya, tapi dia ngecek dulu ya. Karena tombol play ini kita tugaskan ada dua fungsi, untuk tombol pause dan tombol play, ya kan gitu. Oke, selanjutnya kita coba ya, kita ke mengenal banteng ini yang layoutnya, tekan save, tekan CTRL S dulu untuk menyimpan. Ya, kita save dulu. Oke, selanjutnya kita coba run layout. Oke, begini ya. Terus kita coba untuk tekan tombol play-nya. Banteng adalah spesies hewan yang sekerabat agak dengan lemot sapi ya, dan karena ditemukan di berbagai wilayah Asia Tenggara. Banteng kuat jantan dan betina kalau memiliki dengan perbedaan OBS. yang mencolok. Pejantan biasanya berkulit coklat gelap atau hitam, Kita berbadan coba besar dan pause kekar. sekarang. Nah, bisa ya. Kita play. Banteng adalah spesies hewan. Pause. Play. Banteng adalah spesies hewan yang sekerabat dengan sapi dan ditemukan di berbagai wilayah. Oke, itu ya. Oke, seperti itu. Ini kurang lebih seperti ini ya untuk mengenal atau halaman mengenal untuk yang banteng. Kalau kita next nanti kita ke halaman atau layout untuk yang mengenal hewan yang lain ya. Karena kita punya dubbingnya itu cuma 3, yaitu gajah, nanti setelah ini adalah gajah. Oke, kita langsung buat saja ya. Oke, tadi saat kita play itu kan kalau kita ke home dan kita tidak mematikan play-nya, maka dubbing atau audio dubbing dari banteng ini tetap jalan ya, tetap jalan ya. Itu sangat aneh ya. Caranya gimana ya? Kita buat stop ya, stop semua apa namanya, stop semua audio saat ke dalam home ya, kayak gini. Jadi saat kita ke home kan ini memuat halaman ini semua tuh, termasuk eventnya nanti. Jadi kita stop semua. Jadi di paling atas itu kita berikan event ya baru ya. Oke, atau kita ke bawah, ini ya paling bawah dulu, bawah gini. Eventnya adalah saat layout ini dimulai, jadi start of layout ya. Kita taruh yang paling atas ya. Kita taruh, ini ya. Kita taruh yang paling atas ya. Saat start layout kita matikan semua soundnya. Jadi kita ke audio, kalian stop, cari stop all.
stop all ini ya, stop all, karena kan kita nggak tahu mana dubbingan mana atau tempat sekarang posisi di mana, terus tiba-tiba langsung pengguna atau user kita klik home ya, terus soundnya masih berjalan, kita kan nggak tahu sound mana yang berjalan, jadi kita stop dulu semua aja. Habis itu yang berjalan kita tinggalkan satu, yaitu backsoundnya. Backsoundnya pun juga akan ke stop nanti kalau stop all kayak gini dijalankan ya. Jadi kita jalankan backsoundnya lagi ya, backsoundnya play, backsoundnya kan yang ini nih ya, yang ini, terus ini looping, terus kita tagnya tetap sama yaitu main musik. Nah, terus volumenya tadi kan kita sudah ganti -10, kita juga volumenya -10 biar nggak terlalu kenceng. Oke, terus down. Oke, seperti itu. Jadi nanti tidak ada kendala. Misal ya, kita coba ya, kita ke opening 1 dulu ya, kita ke opening 1 mulai dari awal, klik run layout. Oke, gini ya. Selanjutnya kalian ke mengenal, coba. Oke, selanjutnya kalian play. Banteng adalah spesies hewan Oke, yang kita nggak pause lagi ya, kita nggak pause lagi, kita langsung ke home. Banteng jantan dan betina memiliki perbedaan yang mencolok. Pejantan biasa. Oke, agak lemot. Nah, kita stop dan musiknya dimulai lagi. Nah, kayak gitu kira-kira tekniknya. Oke, sepertinya agak aneh ya saat kita ke opening terus ke home itu musiknya berhenti terus dia mulai lagi. Eventnya mungkin kurang tepat kalau ditaruh di sini. Mungkin kita taruh di aja, di mana? Di tombol home aja ya. Jadi ini kalian copy, nanti kita hapus ya. Kita copy dulu, terus ke mengenal, kan tombol home-nya di sini nih. Ya, berarti ke eventnya ya. Di tombol home-nya itu kan yang ini nih. Kita ke sini. Nah, ini. Ya. Setelah klik muncul bunyi ya, ini bunyi tombolnya, terus stop soundnya semua yang bunyi termasuk sound sound dubbingnya dan sound back soundnya, terus play lagi sound back soundnya ya biar back soundnya tetap jalan, terus baru ke home. Nah ini, jadi saat di home itu kita nggak men-stop kita nggak perlu men-stop semua soundnya dan memulai lagi saat di home, karena kan kita ke opening ya, kita ke home itu kan dia memuat ini, jadi dia men-stop dulu baru memulai lagi, itu agak aneh padahal kita nggak mengklik tombol home misal. Jadi ini dihapus saja, tekan delete, udah, tekan save. Oke, kita lanjutkan ya, yang banteng. Nah, kita duplikat layout mengenal bantengnya, yaitu klik kanan pada layoutnya, terus duplikat ya. Ini tulis saja mengenal gajah ya. Oke, kalau kalian buka maka yang terbuka adalah sama persis dengan mengenal banteng tadi ya. Kita tinggal edit. Oke, mengenal banteng kita close aja dulu ya. Untuk mengenal mengenal bantengnya tetap aja kita close, mungkin home kita close dulu karena ini terlalu penuh, nanti bingung ya. Kayak gini, ini mengenal gajah ya di sini. Oke, terus kayak gini, openingnya biarin aja.
Bendingnya close juga yang event. Oke, mengenal gajah. Tapi mengenal gajah itu masih sama event sheet-nya dengan mengenal banteng ya. Jadi kita buat event sheet yang baru, diklik kanan, add event sheet ya, event sheet, terus kalian rename atau ganti nama mengenal gajah event. Oke. Terus kita hubungkan ya, kita klik mengenal gajahnya, layoutnya, terus propertiesnya ya, pada event sheet-nya kita pilihnya itu yang mengenal gajah juga. Nah, kayak gini ya. Oke, terus kita kopikan aja ini semuanya, ini nanti kita ganti-ganti aja. Oke, kalian Ctrl A ya, copy ya, Ctrl C, terus ke event mengenal gajah event, Ctrl V ya, kita ganti pertama dari atas dulu lah, dari atas ya, dari atas status nama variabel pun juga harus ganti. Nah ini di rename otomatis ya, maksudnya banteng 2, jadi dia mengganti nama, dan tidak boleh sama ya variabel itu. Status dubbing gajah ya, stop. Oke ya, terus yang diklik adalah tombol yang sama, ini sudah biarkan saja, ini sudah tombol sound of background-nya biarkan. Terus untuk tombol yang home-nya itu juga sama, biarkan ya. Terus tombol pause-nya ini yang berbeda, tombol pause-nya, karena yang di play adalah dubbingan gajah bukan banteng. Ini masih banteng ya, kita double klik, kita ganti ini gajah. Terus ini kita juga ganti tagnya gajah, _gajah down. Terus audionya untuk tombol efek tetap sama ya, terus set frame-nya juga sama. Terus untuk set pause-nya itu tetap tagnya kita ganti, variabelnya, maksud saya variabelnya kita ganti untuk set variabelnya status dubbing gajah ya. Ini play tetap isinya sama ya, cuma nama variabelnya yang ganti. Terus audio pause-nya ini juga ganti ya, audio pause-nya kita ganti menjadi gajah, dub gajah tadi, tag yang di awal tadi ya, samakan ini. Terus ini tetap sama, ini kita ganti variabelnya. Oke, kita ganti status dub gajah dan oke kayak gini. Oke, kita cek lagi, kita coba simpan. Oke, untuk ke sini itu kan tidak ada akses navigasi untuk ke sini, kita harus buat di mengenal banteng ya. Kita buka mengenal layout mengenal banteng. Nah kan tombol next ini nih, nah ini kan ke mengenal gajah, jadi ini yang akan kita masukkan event. Oke, pada mengenal banteng event ya, ini kalian tambahkan lagi event sentuhan ya. Terus on tap objek, objeknya adalah ke kanan atau next ya, ini objek next. Yang dilakukan adalah aksinya adalah pergi ke layout, layoutnya adalah layout selanjutnya, yaitu mengenal gajah nih, down. Oke, gitu aja. Oh iya, jangan lupa soundnya juga ya, soundnya kalian copy ke bawah, sound untuk efek button ya. Simpan. Oke, kita coba dari awal aja ya, dari opening 1, run layout. Oke, kita coba ke mengenal. Ini ya. Oke, kita play. Banteng adalah spesies hewan. Kita pause, kita next. Oh iya, gambarnya belum kita ganti ya, tapi udah benar nih. Benar, tombolnya udah berfungsi. Oh iya, tombol off-nya kita coba berfungsi. Terus tombol sound, tombol home-nya harusnya berhenti sound semua ya. Kita coba play. Gajah adalah hewan darat terbesar di Nah, ini dunia. gajah ya. Tinggi gajah Afrika Ini harusnya nanti kita ganti gajah. 4 meter dan masanya Oke, kita coba ke home.
Nah, udah benar, semua sound berhenti dan yang kembali di play adalah sound backsoundnya. Oke, udah benar. Oke, yang tadi yang kurang tepat adalah ini harusnya kita ganti frame-nya adalah, oh ya, kita klik dulu, double klik, kita cek dulu. Oh, frame 1 ya gajah itu, berarti kita ganti ini frame 1 di initial frame-nya 1. Oke, kita besarkan dikit lah, gajah kan besar. Oke, kurang lebih kayak gini. Oke, terus nama ininya juga kita ganti. Oke, gajah. Oke, selanjutnya tadi kan tombol next yang kita atur ya. Sekarang kalau di tombol gajah itu tombol backnya ya. Oke, di mengenal banteng harusnya tombol back nggak ada ya, tombol back ya, adanya kan tombol home untuk ke menu awal, karena ini kan yang pertama, jadi tombol backnya kalian hapus saja, delete ya. Terus yang mengenal gajah kita baru kasih ini event ya, tombol backnya yaitu pergi ke layout mengenal banteng ya, berarti ke mengenal gajah event. Terus oke, di paling bawah ya, add event, terus pilih sentuhan touch on tab objek, objeknya adalah objek yang back, yang kembali, terus oke. Down, actionnya adalah go to layout, layoutnya ke mengenal banteng ya. Kembali ke mengenal banteng, ini kan sekarang sedang mengenal gajah, kembali ke mengenal banteng. Terus jangan lupa sound efeknya kalian sertakan di sini, set. Nah, dah. Oke, save. Oke. Terus tombol nextnya nanti kita buat, tapi kan kita belum buat layoutnya. Untuk selanjutnya adalah mengenal koala ya, karena saya buatnya cuma 3 gambar saja, 3 dubbingan koala ya. Jadi caranya sama kayak tadi, yang mengenal gajah saja kita duplikat ya, klik kanan duplikat, kita rename menjadi mengenal koala. Oke, terus eventnya sama, kita kalian buat event baru, namanya adalah mengenal koala event. Oke, terus kita hubungkan mengenal koalanya, kita pilih eventnya, event sheetnya adalah mengenal koala event juga gitu. Oke, mengenal koala event. Oke, kita kopikan yang event yang mengenal gajah ini semuanya ya. Ctrl A, copy, terus ke mengenal koala event, paste di sini. Oke ya, kayak gitu. Oke, untuk banteng ini kalian close saja, udah selesai nih banteng. Oke, mengenal gajah mungkin masih kita gunakan. Oh ya, kalau mengenal gajah masih kita gunakan ya, masih kita edit lagi nanti. Mengenal banteng juga kalian close untuk layoutnya ya. Oke, berarti mengenal koala. Oh ya, layout mengenal koalanya kita buka ya, jangan lupa. Gini, ini mengenal koala. Ya, terus gambarnya kalian ganti kayak tadi, yaitu koalanya berapa tuh, nomor 2 ya, 2. Berarti ini ganti inisial frame-nya angka 2. Oke, terus kalian sesuaikan, kecilkan. Oke, kayak gini. Terus teksnya juga kalian ganti, namanya adalah koala. Oke, terus kalau ada koala yang terakhir, jadi tombol nextnya itu saya hapus. Oke, kita edit lagi ya di bagian, karena kita hasil kopian dari gajah ya ini ya. Jadi ini kita ganti kayak tadi, ini menjadi dengan koala. Oke, terus ini skip ya untuk sound dan tombol home-nya. Nah, sekarang yang tombol play dubbingnya tentunya dubbing yang dipilih adalah koala. Oke, terus tagnya juga kalian namai koala. Done.
terus set frame-nya sama, terus set value variabelnya juga ganti menjadi koala, value-nya tetap play ya. Oke, terus sama untuk post-nya, tag-nya kalian ganti samakan yaitu koala. Dan oke, terus set variabelnya juga sama koala. Dan terus oh ya, ini tombol apa nih? Ini tombol next ya. Ini tombol next. Ya, tombol back ya mas saya, tombol back. Tombol back harusnya kalau kita sedang di koala berarti kita perginya ke sebelumnya, harusnya ke gajah ya, kalian gajah ya, ke gajah sebelum koala itu gajah ya. Tombol koala nggak ada next ya, yang next harusnya gajah, nanti kita tambahkan dulu. Oke, mungkin ini saja yang tombol koalanya, event yang di dalam koala yang belum kita edit. Sekarang kita ke gajah, lihat tombol nextnya kita belum ada tuh, coba kita lihat nih. Nah, tombol nextnya belum, ini tombol back ya, ke banteng. Oke, kita ke tambahkan untuk tombol next, yaitu pilih touch on tab objek, terus pilih objeknya adalah tombol next ini. Oke, down. Setelah itu aksinya yang dilakukan adalah ke sistem, go to layout, terus pilih sekarang kan di gajah nih, berarti ke koala, berarti tombol next untuk pergi ke mengenal koala. Down. Jangan lupa soundnya juga kalian masukkan sini. Set. Oh, oke, kita menemukan kesalahannya di mana. Kita tadi kan ngeceknya di aksi terus ya, kondisinya tidak dicek nih. Lihat di bagian event mengenal gajah masih ada variabel status dubbing banteng. Ya ini kan harusnya status dubbing gajah yang ada di atas ini nih yang ngeceknya. Kenapa banteng ya? Ya oke, ini yang keliru ya. Ya kita double klik, kita ganti gajah, down. Nah, udah. Terus kita ke koala juga sama ya, lihat. Kita belum ganti yang ini nih. Nah, ini harusnya yang status dubbingnya koala kayak gini. Dan oke, kita save. Oke, kita coba dari mengenal gajah saja, kita play atau run layout. Oke, kita coba. Gajah adalah hewan darat Gajah, terbesar. stop. Ya, stop ya. Oke, Gajah play. adalah hewan. Stop. Kita next. Yang koala. Ya, play. Hewan koala adalah hewan endemik. Stop. Kita kembali lagi ke gajah. Kembali lagi ke banteng. Play. Banteng adalah spesies. Oke. Yang jadi masalah ya saat di play Banteng adalah spesies kan hewan dubbingnya yang berjalan terkenal tuh, dengan ya kan? sapi dan ditemukan Nah, di berbagai wilayah Asia saat di Tenggara. next Banteng jantan dan betina tanpa memiliki kita perbedaan mengklik yang lagi mencolok. atau Pejantan mengpost biasanya lagi berkulit coklat dubbingnya, gelap atau harusnya hitam, saat di berbadan next besar dan ketat, itu sedangkan dubbing banteng sebelumnya betina yang banteng berkulit harusnya dan berhenti. memiliki Nah, ini coklat masih muda. berjalan Banteng memiliki ya bercak kan? besar berwarna Dan nanti putih kalau di kita bagian play yang bawah. gajah Gajah akan adalah hewan darat tertumpuk yang memiliki audio tinggi dubbingnya. hingga panjang Nah, kurang kita akan lebih atasi itu 4 meter dan masanya ya. Oke, kita ke mengenal gajah saja lah. Kita mengenal gajah. Kemungkinan yang akan tertumpuk mungkin sound apa? Sound dubbing yang mana ya? Pastinya sound dubbing sebelumnya dan sesudahnya, ya kan? Sebelumnya mungkin saja user mengklik next ya ke gajah dan tidak meng-off-kan atau meng-post sound dubbing sebelumnya, bisa kan yang sebelumnya. Terus atau mungkin saat dia berada di layout mengenal koala kan sesudahnya gajah ya, saat dia kembali lagi klik back atau kembali sebelah kiri itu dia kan ke gajah lah, itu mungkin saja akan akan masih terplay yang koalanya. Jadi kita cukup 2 PR ya, 2 sound ya, dari sebelumnya dan sesudahnya, karena ini di tengah ya. Jadi pada bagian atas, pada start layout saja ya, pada start layout, atau gini saja, cara mengatasinya gampang. Saat dia mengklik next atau mengklik back ya, misal ini kita ke gajah ya, ke
ke event gajah, cara mengatasinya adalah gini. Saat dia mengklik back, kita matikan atau kita pause dubbing gajahnya. Nah ini saat dia mengklik kembali atau back ya atau mundur, maka soundnya berhenti ya dan pergi ke soundnya berhenti, sound dubbing gajahnya, dan pergi ke menu mengenal banteng. Begitu pula dengan saat dia mengklik next, klik next, audionya harus berhenti kayak gini. Kayak gini ya. Oke, kita coba. Oke, kita coba run layout. Oke, kita coba play. Gajah adalah hewan darat jalan ya. terbesar. Harusnya kita next, berhenti. Gajah Afrika Nah, udah sesuai tuh. Oke, kita coba yang rollback. Play. Gajah adalah hewan darat terbesar di Udah. Kita kita pause juga di bagian mengenal banteng dan koalanya, karena ini belum ada ya, ini backnya masih nanti bunyi juga. Nanti kita pause, kalian copy aja, drag sambil menekan Ctrl di atas, terus ini taruh atas juga. Terus yang event mengenal bantengnya juga sama ya, pada bagian nextnya kalau yang di banteng, karena di awal layout. Ini ya, yang ini kalian copy ke sini, terus sound effect buttonnya kalian taruh atas, baru pergi ke layout tertentu, layout selanjutnya. Oke, kalian simpan. Kita akan mulai dari awal, dari opening 1. Oke, run layout. Oke, kita ke mengenal. Kita coba. Banteng adalah spesies hewan yang sekerabat dengan sapi dan kita next. Kita play lagi. Gajah adalah hewan darat terbesar di dunia. Tinggi. Kita next. Ada ya, sudah sesuai. Hewan koala adalah hewan. Gajah adalah hewan darat. Sudah sesuai. Banteng adalah spesies hewan yang sekerabat dengan sapi dan ditemukan di berbagai wilayah. Oke, itu mungkin itu saja yang bisa saya berikan ya di tutorial pada kesempatan hari ini. Ya, untuk mengenal layout mengenal mungkin itu saja fiturnya ya, yaitu untuk mengenal dengan cara menyampaikan secara dubbing atau suara dengan ada tombol playnya dan tombol nextnya untuk ke hewan atau binatang berikutnya. Dan selanjutnya besok kita akan ke layout-layout yang lain kayak menyusun huruf, mewarnai, dan kuisnya ya. Mungkin saya akan dahulukan yang kuis karena ini yang lebih mudah ya. Untuk menyusun dan mewarnai ini akan lebih kompleks, nanti akan saya taruh di bagian setelah kita selesai di layout yang kuis. Oke, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.